Judul kita di minggu ketujuh ini adalah Tuhan menyertai roh kita menjadi kasih karunia yang memberi kekuatan, memungkinkan kita untuk meministrikan ajaran sehat dari ekonomi Allah, membicarakan perkataan sehat dari kasih karunia hayat bagi pembangunan organik gereja sebagai tubuh Kristus. Judul yang panjang ini kalau saya sampaikan dengan perasaan yang Tuhan beri, ya, kalau saya sampaikan dengan kata lain itu seperti ini. Diawali oleh Tuhan menyertai roh kita, ya, supaya kita memiliki kekuatan. Kekuatan di sini itu adalah modal kekayaan, seperti yang disampaikan di hari pertama. Jadi pertama-tama Tuhan menyertai roh kita supaya kita memiliki kekuatan. Kekuatan di sini itu satu modal, satu kekayaan. Ya, dan kekuatan ini adalah untuk apa? Untuk meministrikan hayat, bukan untuk yang lain. Kekuatan ini adalah untuk melaksanakan ekonomi Allah, meministrikan hayat. Oleh apa? Oleh perkataan hayat. Nah, ini adalah memperhidupkan Kristus sebagai ibadah, yang kemarin kita baca di hari pertama. Nah, hasilnya adalah pembangunan organik tubuh Kristus. Itulah judul kita. Jadi kalau disampaikan dengan kata-kata yang lain. Ya, saudara-saudari, saya ingin memulai dengan fokus kepada Tuhan menyertai roh kita, ya. Ayat terakhir dari kitab 2 Timotius, yaitu pasal 4 ayat 22. Mari kita fokus kepada Tuhan menyertai roh kita. Ini satu ayat yang besar. Bahkan ini adalah satu rahasia untuk penggenapan 8 aspek keselamatan organik. Luar biasa ini ayat. Tuhan menyertai roh kita. Saudara-saudari, ini roh kita, saudara-saudari. Ini bukan Roh Kudus. Ini roh kita. Ya, tentu saja Roh Kudus itu ada di dalam roh kita. Saudara-saudari, siasat iblis untuk membuat kemerosotan gereja, untuk menghasilkan kemerosotan gereja, iblis bukan menyembunyikan perkara-perkara tentang Roh Kudus, bukan. Yang dia sembunyikan untuk menghasilkan kemerosotan gereja adalah perkara roh kita. Oh Tuhan Yesus, hari ini kalau orang-orang Kristen mendengar kata roh, dengan spontan mereka memikirkan Roh Kudus. Nah, jadi sekali lagi, siasat iblis memunculkan kemerosotan gereja itu bukan dengan menyembunyikan perkara Roh Kudus, tetapi yang dia sembunyikan adalah perkara roh kita. Ya, ajaran yang umum
yang dianut oleh sebagian besar kalangan kekristenan, aliran kekristenan, adalah bahwa roh itu sama dengan jiwa. Ini adalah satu pengajaran yang umum. Jiwa adalah roh, roh adalah jiwa. Sama saja kata mereka. Ini umum, pengajaran yang mendominasi lah, boleh dikatakan, di kalangan kekristenan. Kalaupun tidak mendominasi, sebagian besar lah. Ya. Itulah sebabnya ketika mereka mendengar kata roh, jarang yang mengingat tentang roh manusia atau roh kaum beriman atau roh kita. Ya. Oh, saudara-saudari, dengan menyamakan jiwa dan roh, maka rahasia keselamatan organik ini terkubur. Orang-orang akan hidup oleh hayat jiwa dan menyangka itu adalah pimpinan roh. Sungguh jahat, saudara-saudari, siasat iblis ini. Menyamakan roh kita dengan jiwa kita. Sehingga frase Tuhan menyertai itu menjadi merosot maknanya. Perkataan Tuhan menyertai itu menjadi sangat merosot pengaplikasiannya. Banyak khotbah-khotbah mengajarkan tentang penyertaan Tuhan. Oh, Tuhan menyertai. Tetapi apa? Tuhan menyertai pekerjaanmu. Tuhan menyertai bisnismu. Tuhan menyertai perjalananmu keluar kota, keluar negeri. Tuhan menyertai sekolah pendidikan anak-anak kita. Bahkan Tuhan menyertai pernikahan Anda, itu pun juga masih dangkal. Tuhan menyertai keluarga Anda, keluarga jasmani Anda, itu pun masih dangkal. Firman Tuhan berkata Tuhan menyertai roh kita. Ini adalah satu hal yang sangat besar, saudara-saudari. Oh, Tuhan Yesus, hari ini orang-orang Kristen mempercayai Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen menyembah Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen selalu menyebut Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Tetapi dalam pengalaman kita, Tuhan Yesus itu apa dan bagaimana, saudara-saudari? Dalam pengalaman kita, oh, Tuhan Yesus itu adalah roh, itu di dalam roh kita. Betapa pentingnya kata roh kita. Hari ini Tuhan itu adalah roh, saudara-saudari. 1 Korintus 6 ayat 17. Roh itu berbaur dengan roh kita. Kata pentingnya itu bukan Roh Kudus, tetapi roh kita. Di dalam kata roh kita itu sudah mencakup Roh Kudus. Tetapi kata Roh Kudus itu belum tentu mencakup roh kita. Hari ini orang-orang selalu berkata Roh Kudus, tetapi dalam pemikiran mereka Roh Kudus yang di langit, yang melayang-layang di udara. Itu karena siasat iblis mengubur perkataan roh kita. Oh, iblis tidak takut dengan pengajaran tentang Roh Kudus. Tentunya Roh Kudus diajarkan dengan cara yang dangkal, dengan cara perjanjian lama, yaitu roh yang melayang-layang di udara, roh yang hinggap di dalam seseorang, di atas seseorang. Tetapi perjanjian baru, roh itu bukan lagi melayang-layang di udara, bukan lagi ada di surga, tetapi ada di dalam roh kita. Betapa pentingnya kata roh kita ini.
Saudara-saudari, setiap kali kita memerlukan Tuhan Yesus, berpalinglah ke dalam roh Anda. Setiap kali kita membutuhkan Tuhan Yesus, berpalinglah kepada roh kita, saudara-saudari. Sungguh ya, ketika saudara Lee datang ke Amerika dengan satu beban, memberitakan tentang roh insani dengan roh ilahi. Banyak sekali orang-orang Kristen di Amerika bersaksi bahwa selama ini mereka tidak menyadari bahwa mereka itu memiliki roh manusia, roh insani yang telah dibaurkan dengan roh ilahi. Saudara-saudari, pengalaman yang tertinggi akan Tuhan itu adalah Tuhan menyertai roh kita. Itu awal dari judul kita di minggu ke-7. Tuhan menyertai roh kita. Hasilnya apa? Kita punya kekuatan. Kekuatan untuk apa? Meministrikan ajaran ekonomi Allah. Meministrikan ajaran ini melalui perkataan sehat. Perkataan sehat ini mengajarkan tentang kasih karunia hayat. Hasilnya adalah pembangunan yang organik. Bukan membangun organisasi, tetapi sebuah pembangunan organisme, organik, yaitu tubuh Kristus, yang adalah gereja. Inilah apa yang disampaikan di dalam judul kita, tetapi frase pertamanya, yaitu Tuhan menyertai kita, itu ada di depan. Ya. Kemudian menjadi banyak kalimat di bawahnya. Tuhan Yesus, pengalaman dan kenikmatan kita yang tertinggi atas Tuhan. Kenikmatan kita yang tertinggi atas Tuhan adalah di dalam roh kita. Karena itu saudara-saudari, teruslah berlatih, berpaling ke dalam roh. Nah, di dalam judul kita, ya, Tuhan di dalam roh kita itu adalah untuk memberi kita kekuatan apa? Kekuatan untuk meministrikan perkara ini, perkara ekonomi Allah ini. Allah berbaur di dalam roh manusia, itu adalah satu perkara penting dalam ekonomi Allah. Kita harus mengajarkan saudara-saudari, kita harus mengajarkan semua orang Kristen tentang perkara roh ilahi yang berbaur dengan roh insani ini. Ini beban utama saudara kita ketika dia datang ke Amerika. Kita harus sungguh-sungguh juga punya beban yang sama, saudara-saudari, yaitu meministrikan perkara ekonomi Allah ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa membantu orang mengalami Tuhan di dalam roh mereka? Ya, pertama-tama saudara-saudari di tengah-tengah kita yang sudah bersidang bersama-sama dengan kita. Ya, cara yang paling efektif adalah dengan mengajak mereka menyeru nama Tuhan. Tetapi sebelum diajak, mereka juga harus diajarkan tentang bagaimana menyeru nama Tuhan. Ya, berita di hari ke-6, minggu ke-6 kemarin. Ya, perkara inilah harus yang menjadi langkah awal untuk kita mulai meministrikan ajaran ini. Ajaran ekonomi Allah, perkataan sehat ini. Pertama-tama kita harus melatih orang-orang menyeru nama Tuhan. Ya, secara kebenarannya sudah dipaparkan di hari ke-6, minggu ke-6. Pelajari itu.
sampaikan itu, tetapi sambil dipraktekkan, sambil diajak menyeru nama Tuhan. Ada banyak saudara-saudari yang sebetulnya tidak membutuhkan doktrinnya. Ya, ada banyak saudara-saudari cukup dengan diajak saja menyeru nama Tuhan. Mereka sudah mau menyeru nama Tuhan. Dan ketika mereka menyeru nama Tuhan, ketika mereka menjamah Tuhan melalui menyeru nama Tuhan, maka separuh pekerjaan kita itu sudah terlaksana. Karena pintunya sudah terbuka. Roh mereka sudah terbuka. Bejana mereka sudah terbuka. Asalkan mereka mau menyeru nama Tuhan. Dan mereka merasakan jamahan Tuhan melalui menyeru nama Tuhan. Oh, setengah dari pekerjaan sudah terlaksana. Bejana mereka sudah terbuka. Mereka siap untuk menerima kebenaran-kebenaran secara doktrinal. Karena mereka sudah menjamah Tuhan dan Tuhan sudah membuka roh mereka. Saudara-saudari, saya sendiri sudah mengalami satu kekurangan semangat ya untuk membicarakan perkara-perkara doktrinal. Saya sendiri pesimis ya membicarakan perkara-perkara doktrinal kepada orang-orang yang tidak mau menerima perkara menyeru nama Tuhan. Ya, sulit jikalau seseorang tidak mau menyeru nama Tuhan. Sulit baginya untuk menerima kebenaran-kebenaran dari ajaran ekonomi Allah. Jadi, bagaimana membantu orang mengalami Tuhan di dalam roh mereka? Tuhan menyertai roh kita. Bagaimana agar ayat ini dialami? Pertama-tama, kita harus menjadi orang-orang yang mahir mengajak orang menyeru nama Tuhan. Ada juga orang-orang yang harus disampaikan dulu secara doktrinalnya. Mereka harus mengerti dulu kebenarannya. Mereka juga harus membaca dulu ayat-ayatnya, baru mereka mau menyeru nama Tuhan. Ya, terhadap orang-orang seperti ini kita harus ya bisa menyajikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab mengenai menyeru nama Tuhan. Tetapi ada saudara-saudari yang sederhana, cukup dengan diajak, khususnya mereka yang sedang mengalami penderitaan, mereka yang sedang mengalami sakit, atau kekurangan ekonomi, kekhawatiran, ketakutan. Biasanya saudara-saudari seperti ini tuh mudah ya untuk diajak menyeru nama Tuhan. Ketika kita mengunjungi saudara-saudari yang sakit, baik itu di kekristenan maupun di tengah-tengah kita, itu kesempatan yang baik mengajak mereka menyeru nama Tuhan. Itu biasanya sangat mudah mereka mau menyeru nama Tuhan. Dan ketika mereka menjamah Tuhan di dalam roh mereka, saudara-saudari, mereka mengalami 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai roh kita. Ya, banyak sekali orang-orang berpaling ke dalam pemulihan Tuhan karena menyeru nama Tuhan. Ya, untuk penjelasan doktrinal hanya bagi orang-orang yang mau terbuka kita boleh jelaskan, tetapi orang-orang yang tertutup, curiga, lebih baik kita langsung aja ajak menyeru nama Tuhan. Ya, sedikit sampaikan kebenaran tentang menyeru nama Tuhan adalah praktek mulai dari perjanjian lama. Baca itu yang di hari ke-6, minggu ke-6. Ya, di sana ada penuh dengan fakta-fakta Alkitab tentang menyeru nama Tuhan. Ya, di hari yang kedua saudara kita mengatakan, oh dia tidak akan pernah melupakan 4 ayat. Ya, yaitu 1 Korintus 15 ayat 45. Adam yang terakhir, yaitu Kristus, menjadi roh. Ya, ini ayat yang pertama. Kristus menjadi roh, 1 Korintus 15 ayat 45. Ayat kedua, 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan adalah roh. Ayat ketiga,
2 Timotius 4 ayat 22 yang kita bahas hari ini. Tuhan menyertai rohmu. Dan ayat keempat 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. 4 ayat ini sungguh harus menjadi susunan batiniah kita. Ini adalah ajaran sehat, ekonomi Allah. Tuhan menyertai rohmu. Ya. Dan di hari kedua juga saudara kita membahas tentang bagaimana ya menjadi sejiwa. Saudara-saudari berada di dalam roh. Menikmati penyertaan Tuhan di dalam roh itu adalah perkara individu. Kita bisa nikmati bersama. Tetapi ingat, judul kita di minggu ketujuh ini diakhiri dengan satu kalimat, bagi pembangunan organik gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, mengalami Tuhan di dalam roh kita, itu akan membuat jiwa kita diselaraskan. Jiwa kita disatukan dengan saudara-saudari lain. Ya. Karena itu berada di dalam roh, menikmati penyertaan Tuhan di dalam roh itu berbeda dengan menjadi sejiwa. Ya, setelah kita menikmati penyertaan Tuhan di dalam roh kita, menikmati Tuhan di dalam roh kita, hasilnya adalah kita harus menjadi sejiwa dengan saudara-saudari di lokal kita. Tetapi saudara-saudari, perkataan ini bukan untuk menunjuk saudara-saudari lain, ya. Perkataan ini janganlah membuat kita berpikir, oh, saudara itu, saudari anu, saudara anu, itu mereka sulit tuh untuk menjadi sejiwa. Jangan. Ya, artinya itu kita kekurangan kenikmatan Tuhan atas roh. Ini adalah untuk kita terapkan kepada diri kita sendiri. Kitalah yang harus memiliki roh menyerap ke dalam jiwa, sehingga jiwa kita menjadi rohani, saudara-saudari. Ya, ketika kita mendapatkan saudara-saudari yang masih individualistis, itu tidak akan menjadi masalah buat kita. Ya, terlebih dahulu untuk kita menjadi sejiwa, ya, minimal dengan saudara-saudara di depan. Ya, kita harus berlatih menjadi sejiwa. Tuhan menempatkan mereka di gereja lokal kita. Itu ada dalam kedaulatannya. Tugas kita hanya taat tunduk kepada pimpinan sang kepala. Kita harus percaya kalau sang kepala masih menempatkan saudara-saudara di depan, di dalam lokal kita, artinya itu Tuhan memiliki rencana kehendak. Kewajiban kita hanyalah tunduk taat, menjadi sejiwa dengan mereka, berlatih tunduk taat. Ya, sejiwa di sini itu adalah mencakup juga ketaatan, ketundukan kita kepada pimpinan Tuhan di dalam gereja. Oh Tuhan Yesus, inilah yang disampaikan oleh saudara kita di hari pertama dan hari kedua. Dan sekali lagi, ya, 8 aspek keselamatan organik Allah. Rahasianya adalah roh itu bersama roh kita. Ya, 8 aspek itu kelahiran kembali berpasangan dengan penggembalaan. Ya, setiap 2 aspek merupakan satu pasangan. Ya, kelahiran kembali dengan penggembalaan, pengudusan watak dengan pembaruan, transformasi dan pembangunan, penyerupaan dan pemuliaan. 4 pasang ini, 8 poin ini. Rahasianya adalah roh itu bersama-sama dengan roh kita. Tuhan menyertai roh kita. Ya, saya ada beban tambahan, yaitu ingin membacakan catatan kaki 4 di Roma 8 ayat 4. Ya, itu tentang apa?
tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Kata roh di sini menggunakan huruf besar. Itu adalah ya penterjemah Alkitab bahasa Indonesia yang ya menulisnya dengan R besar. Tetapi catatan kakinya saudara-saudari harus baca. Saya bacakan ya. Tidak mudah memastikan kata roh yang digunakan dalam pasal ini, Roma pasal 8, ya, dalam Galatia 5, dan di tempat-tempat lain dalam Perjanjian Baru. Ya. Tidak mudah untuk memastikan kata roh di dalam kitab-kitab tadi. Itu mengacu kepada Roh Kudus atau roh kita. Ya. Tidak mudah untuk membedakan ini mengacu Roh Kudus atau roh kita. Kecuali memang ada ayat-ayat yang jelas. Ya, seperti di ayat 9, ayat 16 dalam Roma 8. Itu jelas-jelas memang menunjuk kepada roh kita atau Roh Kudus. Ya. Kenapa tidak mudah membedakan apakah itu roh kita atau Roh Kudus? Ya. Karena dalam Perjanjian Baru, ya, roh kita itu sudah berbaur dengan roh itu. Jadi, ketika kita menemukan kata roh dengan huruf R besar atau R kecil, asalkan itu tercatat di Perjanjian Baru dan tidak ada petunjuk yang jelas, ya, bahwa itu adalah Roh Kudus atau roh kita, maka abaikan saja. Ya, kita harus menerima ayat itu, yaitu kata roh itu, entah itu huruf R kecil atau R besar, itu kita harus terima sebagai roh kita. Ya, karena hari ini Roh Kudus itu ada di dalam roh kita. Jadi lupakan perbedaan R besar, R kecil. Kalau memang tidak ada petunjuk, ya, anggaplah itu adalah roh kita. Ya, melatih roh kita, berpaling ke dalam roh kita. Itu adalah rahasia semua kehidupan Kristiani yang normal. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Sekarang boleh saudara-saudari berbagi nikmat. Amin.